Oke, waktu itu kan saya udah pernah review Daihatsu Rocky-nya ya. Dan kali ini saya mau review yang bisa dibilang ini mirip-mirip lah ya sama si Daihatsu Rocky kemarin. Nah, ini dia. Daihatsu Highland. Ini ya kalau dari depannya sih mirip-mirip sama ya, tapi kalau Highland itu 3 baris seperti ini ya guys ya. Jadi dia bisa membawa keluarga besar mobil ini ya. 4x4 juga sama, jadi off-road kayak membawa keluarga besar gitu kan ya. Oke, kita langsung review aja si Daihatsu Highland ini. Oke, untuk Daihatsu Highland yang tahun 1990 ini, ya bisa dibilang dulu kan emang banyak ya mobil ini ya, maksudnya jenis-jenisnya ya. Ada Rocky, ada Tough, Highland. Kalau yang paling rendah waktu itu yang paling agak sedikit baru mendekati 2000-an tuh Veroza ya. Ya, itu yang cuma 4x2 ya. Kalau ini Highland tuh 4x4. Jadi benar-benar buat off-road aja bisa gitu kan. Dan ini adalah yang versi yang 3 baris ya. Highland itu juga ada yang 2 baris ada, dan malah ada yang versi double cabin. Ada loh, mobil si Highland ini ada yang versi double cabin. Jadi istilahnya mobil pickupnya waktu itu sebelum zamannya si Hilux itu datang, Highland itu udah lebih dulu ya. Jadi Daihatsu udah lebih dulu membuat itu. Unik ya mobil ini ya, si Highland ini bentuknya ini kotak jeep banget gitu. Dan untuk lampunya sendiri benar-benar ya mobil tahun 90-an ya, seperti ini. Dan juga lampu sennya ya, dalam lampu kecilnya malah di pinggir. Kita kebalik ya, zaman dulu tuh lucu emang. Jadi lampu sen sama lampu kecilnya itu malah lampu sen di pinggir, lampu sennya agak dalam. Tapi tetap ya sih buat menunjuk belok kanan belok kiri ya, tetap ya masih termasuk. Dan tulisan Daihatsu-nya seperti ini ya, gede banget kayak istilahnya kalau di Suzuki itu di Suzuki Jimny itu tulisannya seperti ini ya. Dan untuk wiper 2 ya, kap mesinnya kayaknya gede banget nih. Kita lihat aja mesinnya. Untuk mesinnya sih diesel juga ya si Daihatsu Highland ini ya. Ya mirip-mirip lah sama si Daihatsu Rocky, Tough ya. Itu ya masih mirip-mirip lah. Kalau Verosa mungkin agak beda ya, karena Verosa kan bensin ya. Kalau Highland sih jelas ya ini diesel. 4x4 juga ya. Ruangan mesinnya cukup bagus ya, cukup rapi. Walaupun dia masih karburator ya. Ya zaman dulu mau belum ada injeksi mau mobil kayak gini ya. Dan kap mesinnya cukup berat juga ya. Sama ya kayak si Rocky waktu itu yang saya pernah review ya. Berat juga dan ya langsung kita harus tutup ya. Nah, untuk tampilan samping si Highland ini seperti ini ya. Sebenarnya kan aslinya kan mobil ini kan 2 baris ya biasanya ya. Cuma hanya 2 baris. Ya istilahnya cuma 3 pintu lah. Tapi ini benar-benar 5 pintu ya, yang benar-benar istilahnya kayak sekarang tuh nanti tuh Jimny dipanjangin ya seperti ini. Jadi benar-benar membawa keluarga besar ya kalau mobil ini ya. Jadi yang tengah aja duduknya bisa 3 orang. Belakangnya nanti kita lihat nih duduknya tuh bisa berapa orang. Dan untuk ini pilar C-nya seperti ini kacanya, tapi dia bisa dibuka ya dari dalam ya. Ciri khas mobil zaman dulu jadi kayak kuping gitu ya bentuknya ya. Dan memang dia sama kayak si Rocky. Buka tangki bensinnya pakai kunci begini, copot. Nah kita tinggal ngisi bensin ya, ngisi diesel ya. Ini masih bisa minum solar busuk ya kalau mobil ini ya. Dan kita tinggal tutup aja, udah gitu. Kita tunggu penyulut gas bensinnya seperti itu. Dan dia lekukannya memang tidak segede Rocky ya. Dia kecil lekukan ininya kalau si Highland ini. Di dia pintunya ada garisnya bulitannya begini ya. Dan dia ada lampu sen di pinggiran situ ya. Ini dia logonya Highland. Ada antenanya di sini. Spionnya bisa dilipat sih guys. Tapi dia pengaturan kacanya belum electric mirror ya. Dia nanti ada pengaturannya di dalam. Kita lihat aja. Tapi emang jujur sih ini panjang banget ya. Benar-benar mobil keluarga ya. SUV buat off-road. Tapi dia lebih mengutamakan mobil ini keluarga ya. Buat jalan-jalan bersama keluarga ini enak banget. Nah, Daihatsu Highland ini belakangnya memang mirip-mirip sama si Daihatsu Rocky. Bedanya, kalau Rocky kan itu kan kayak ada bodi tambahan tebel gitu ya.
Tapi kalau si Highland bener-bener rata, ngeflat gitu dari depan sampai belakang ngeflat, sampai ke bagian belakang ngeflat, dia bener-bener kayak Verosa. Verosa yang dipanjangin. Tapi emang Verosa sama Highland ini lebih dulu Highland ya daripada Verosa ya. Jadi jelas Verosa ngikutin Highland. Dan untuk tampilan belakangnya, lampunya dia masih yang model seperti ini ya, sama kayak Rocky. Dan juga dia di sininya juga ada tulisan Bravo Highland GTL. Dia kacanya juga ada defogger, tapi dia nggak ada wiper ya kalau si Highland ini ya. Dan dia ada kayak macam ini ya, di atapnya nih garis begini ya, jadi buat menahan air hujan. Jadi air hujannya nggak masuk. Dan sama ya, tuasnya masih hitam seperti ini ya. Dan saya suka nih kalau plat nomornya, dudukannya dia masih ada tuas pembuka, jadi masih mending, masih keren lah ya. Mobil kayak gini Bang Verosa ini masih keren lah ya. Jangan kayak Sidekick atau Vitara atau Escudo, jangan, tuh kurang bagus. Kita buka. Bah, ini bukan sekedar bagasi loh, ini masih bisa kita dudukin ya di sini ya. Untuk baris ketiganya seperti ini masih enak banget ya. Nah, enak ya duduk di baris ketiga ini. Tapi memang kalau untuk segede saya, ini mungkin ya cuma 2 orang aja. Kalau mungkin yang tingginya nggak kayak saya, ya 4 orang atau 3 orang cukup. Dan untuk bagian belakang sini, ya agak sedikit mentok ya. Agak sedikit mentok, tapi cukup oke lah ya. Untuk duduk yang 2 orang begini, dan kacanya masih bisa dibuka seperti ini guys ya. Tuh. Jadi kayak kuping bener ya. Mobil zaman dulu ciri khas banget ya. Ini juga ada di Daihatsu Zebra juga ada ya. Dan kita tinggal tutup pintu aja nih. Gini. Enak gitu kan, kita tinggal tutup pintu. Jadi benar-benar bawa keluarga besar nih mobil ini ya. Kalau di belakang anak kecil khususnya. Tapi nggak ada akomodasi apa-apa ya kalau di belakang, cuma begini tok. Karena ban depan, bannya kan juga di luar ya. Dan kita bisa buka pintunya dari sini. Ini ngunci juga masih manual ya. Ini ngunci masih manual gini. Ini udah ngunci loh. Keren ya. Tapi bisa buka nih dari sini. Enak. Ini mobil buat bawa keluarga besar masih oke lah ya. Turunnya sih juga nggak ribet-ribet banget. Enak. Dan dia di sini ada buat derek ya, buat derek mobil yang biasa terperangkap di tanah. Kalau buat bagian off-road nih, buat mobil evakuasi nih biasanya nih. Nah ini bener, logonya Daihatsu. Jadi bermobilnya Daihatsu, atau di Rocky, logonya S, Suzuki dong. Kalau ini bener-bener logonya D. Dan untuk ukuran bannya, yang dipakai ini adalah ring 15 dengan ukurannya 235/70 ya. Dengan ring 15 gini, bannya sih ban AT ya, masih bisa dibuat aspal sama bisa buat off-road masih bisa, tapi off-road ringan biasanya kalau ban AT. Karena kalau ban AT itu buat off-road berat tuh kayak agak susah, pasti nyelip. Kalau si ban MT baru bagus nih buat off-road, tapi di aspal dia berisik. Dan untuk rem belakang mobil ini masih tromol. Nah, untuk rem depan sudah cakram ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam aja. Si Highland ini ya, si Daihatsu Highland seperti ini ya tampilannya ya. Dan dia masih engkol, dia belum power window ya. Tapi kayaknya semuanya sih kayaknya masih engkol ya. Tapi kalau yang si Rocky man itu udah cukup modern ya, udah power window. Tuh enak banget lagi nutupnya, dan kuncinya manual gini ya. Ini udah ngunci loh. Masih manual semua kuncinya, tapi udah modern, locknya gitu. Jadi bukan yang model tua lagi, model kayak gini, model kayak mobil-mobil ya modern lah. Dan untuk di sini kunci kontaknya di sini ya, buat nancepin kunci kontaknya di sini. Dan nih buat rem tangan, nyalain, speedometernya seperti ini ya. Kalau si Highland ya, beda sama Rocky. Kalau Rocky dia agak sedikit modern. Dan dia nih buat akinya, olinya nih full drain semuanya nih, temperatur nih. Ini bensin di sini ya. Dan untuk pengaturan setir dia masih belum bisa apa-apa ya, masih fix. Jadi bawah sini juga ada kayak tombol nih buat saklar ya, buat hazard nih biasanya. Dan juga di sini dia juga ada wiper ya, saklar wiper, dan ini saklar lampu. Dan ini hiasan aja buat naruh koin. Dan juga nih di sini ada buat jam digital, ini buat aturan kompas, dan ini buat ukuran akinya berapa voltase ya. Dan untuk di sini dia dikasih AC, posisinya juga lengkap ya kayak si Rocky kemarin. Dia ada tombol di sini buat kecepatan anginnya, kena close air, suhunya. Dan juga di sini dia ada asbak ya, socket lighter, bisa jadi power outlet kalau kalian nggak ngerokok. Tipnya masih tip yang ori ya,
tip kaset seperti ini. Dan juga dia ada tempat penyimpanan. Dia juga transmisinya. Si Highline ini mempunyai transmisi adalah 5 speed. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sisanya mundur. Ya seperti itu ya, sama ya. 5 speed juga. Dia juga ada penggeraknya nih. Penggerak 4x4-nya di sini ya. Manual. Keren. Dan juga nih rem tangannya masih rem tarik gini ya. Masih rem tarik masih enak lah. Dan nih kopling masih enteng banget nih. Sama kayak Rocky kemarin nih, keren. Enak nih dia nih. Dan untuk di sininya dia ada tempat penyimpanan. Dan dia sama ya kayak si Rocky kemarin, dia bisa naruh barang di sini nih. Ngotak banget bentuk apa ya? Bentuk dashboardnya gini ya. Dia bangkunya masih blue seperti ini ya. Seatbelt masih model yang fix ya. Ada hand gripnya di sini. Dia sun visor nggak ada kaca. Spion tengah belum dynamic view ya. Dia sun visor sebelah kanan ada side pocketnya ya. Tapi dia kacanya memang dia di sini nggak ada hand grip juga sebelah kanan. Depan juga nggak ada. Dia juga belum ada airbag ya. Dia belum ada airbag ya. Itu jadi wajar yang mau mobil tahun 90-an ini pasti belum ada airbag ya. Tapi dia udah ada AC double blower ya. Keren. Gede banget nih double blowernya. Tapi atasnya udah adjustable loh. Keren. Unik ya. Coba kita duduk di baris kedua yuk. Nah, kalau duduk di baris kedua seperti ini ya. Cukup lega. Dan kacanya memang dia masih belum kaca yang ini ya. Masih kaca geser. Dia belum kaca yang turun ke bawah. Makanya dia di depannya juga masih pakai window by power ya, belum elektrik. Jadi kacanya masih kaca geser gini ya kalau Highland nih. Karena kan mobil ini buat 3 baris ya. Dan yang double cabin itu juga sama, dia menggunakan seperti ini juga. Ya, persis banget. Dan ini locknya gini, kunci. Kalau kita buka baru dia buka. Nah, gitu ya. Dan ciri khasnya nih ada bahan ininya. Bahan kayak kulit sintetis gitu, dan ini ada besinya di sini ya. Ciri khas mobil tahun 90-an ya. Itu udah mewah loh begini mah. Dan dia sayangnya di baris kedua aja belum ada seat belt. Itu mobil tahun 90-an. Jadi seat belt cuma hanya di bagian depan, dan ini aja juga ala kadarnya gitu loh kalau mobil tahun 90-an gitu ya. Jadi mobil tahun 90-an tuh biasanya emang jarang masih ada seat belt. Dan ini yang dulu di tengah kagak dapat headrest ya. Karena headrestnya cuma kanan kiri tok. Tapi duduknya udah nyaman sih. Tapi dia cuma ganas cuma sedikit loh, walaupun di penggerak 4x4 ya. Tapi bangkunya nggak ada side pocket, karena ada side pocket tadi. Nih, tapi rata juga di sini. Tapi kacanya nih enak banget ya, masih geser. Walaupun di sini dia ada double blower ya loh, keren. Lampu baca ya juga. Tapi sampai belakang nggak ada lampu baca. Jadi mengenang tahun 90-an ya mobil ini ya. Oke, bagi kalian yang mau lihat langsung mobil ini ya, mobil si Daihatsu Highland ini, bisa langsung datang aja ke Malik Selatan Jakarta yang ada di lantai 6 Blok M Square ya. Dan ini pengaturan kacanya di gini ya, baru tahu. Jadi ngatur kacanya gini, harusnya minimal mah kalau mobil ECGC itu kaca spionnya pengaturannya begini nih. Ini udah bagus tahu. Jadi kan udah enak banget gitu loh. Nah, kalian langsung datang aja ke bursa mobil ya yang ada di Blok M Square lantai 6 ya, lantai 6, parkiran lantai 6 di Malik Selatan Jakarta. Dan kalian tuh bisa langsung menghubungi nomor yang ada di thumbnail, atau nomor yang lewat tuh saya kasih, dan nomornya di deskripsi deh kalau kalian masih kurang ya. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video saya ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya di Ilham FT Auto ya. Dan bagikan juga video saya di sosial media kalian ya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dripping lights paint the sky.